Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Alhamdulillah, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bincang-bincang terkait paham agama yang berserakan di dunia Islam memang menuntut kita lebih cermat lagi, mana paham yang benar dan mana paham yang batil, mana paham yang hak atau mana paham yang batil, mana paham yang sunnah, mana paham yang bid'ah, agar kita selamat dan selalu berada di jalan siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu pasti menjadi tujuan setiap mukmin, muslim yang mukmin untuk berada di atas jalan yang istiqomah, jalan yang lurus, mustaqim. Agar mustaqim mengikuti pendahulu-pendahulunya, yakni para sahabat, para tabi'in, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Karena mereka itu adalah orang yang mengikuti ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan dengan Ar-Razi, ya, ingin mengkritisi Ibnu Taimiyah. Ini menurut saya cara berpikir mundur dari Ar-Razi. Karena kemudian membandingkan dirinya lalu menjadi hakim atas Ibnu Taimiyah. Ingin menempatkan Ibnu Taimiyah sebagai orang yang bersalah hanya dengan kemampuan Ar-Razi Hasim yang tidak ada apa-apanya itu, gitu. Artinya sudah memposisikan dirinya sebagai seorang mujtahid yang bisa menilai Ibnu Taimiyah, yang bisa menilai Ibnu Qayyim Al-Jauzi, yang bisa menilai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian menempatkan dirinya sebagai sosok yang lurus dan benar. Naudzubillah min dzalik. Ini manusia sombong menurut saya. Bisa kita katakan sombong. Tetapi sombong salah kaprah. Karena ternyata tidak paham dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Nah, kita sejenak mendengarkan ucapan-ucapan beliau. Bagaimana sebenarnya beliau di dalam berpendapat tentang Ibnu Taimiyah, di mana letak kesalahannya. Nah, inilah yang akan saya angkat. Inilah dia dari Ibnu Taimiyah yang dibahas oleh Ar-Razi. Tiga tauhid. Inilah ajaran Syekh Ibnu Taimiyah, Imam Salafi, kemudian Muhammad bin Abdul Wahab, Imam Wahabiyah, dan yang sekarang yang ada di Saudi itu, yang sekarang dipakai di beberapa institut di Indonesia. Dan sayangnya ada pesantren Ahlus Sunnah memakai kitab mereka. Ini yang saya sayangkan. Kita ikutin ngamuk-ngamuk, ya sudah. Dan kewajiban kita cuma tawasau bil haq wa in kana murran. Meskipun pahit kita sampaikan. Kalau nggak terima nggak apa-apa. Apa kata si Ustaz kepada saya? Kami mengajarkan perbedaan akidah di pesantren untuk les namanya. Emang santri ente sudah sanggup berbeda akidah. Diajarkan kitab yang berbeda paham, nggak akan sanggup. Si pendokulo juga paham. Kita apa mazhab kita belum paham. Gimana kita membandingkan dengan mazhab yang lain? Gak mungkin. Itu di antara pendapatnya Ar-Razi tentang Ibnu Taimiyah. Sudah pasti tujuannya ingin merendahkan dan menyalahkan serta menuduh Ibnu Taimiyah itu tidak benar. Jika melihat dari cara penyampaian yang diutarakan oleh Dr. Razi Hasim,
Ya, Rozi Hasim rahimakumullah. Rahimahullah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada beliau ya. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dibimbing oleh Allah ke dalam petunjuk yang benar di dalam beragama Islam ya. Kita doakanlah, jangan bermusuhan, tak boleh. Kata orang Malaysia, orang Malaysia itu tak boleh lah, tak boleh bercakap-cakap salah terhadap Ar-Razi. Tapi ini tak mau cakap salah Pak Rozi ya, yang saya mau cakap benar lah. Ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh antum sebagai seorang ustadz ketika membahas tentang tauhid rububiyah yang disinyalir tidak tepat itu Ibnu Taimiyah, bahkan tidak logik sama sekali, tidak masuk akal apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah ketika mengaitkan kata tauhid dengan musyrikin. Padahal kalau jika ingin telaah mendalam, kaum musyrikin itu ya, kaum musyrikin itu adalah orang yang berbuat syirik. Di dalam hadis-hadis Nabi tidak sedikit. Demikian juga ayat-ayat Allah yang mengingatkan kita agar la tusriku bihi syai'a, tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Mengapa kemudian tauhid rububiyah disebut tauhid musyrikin? Sementara menurut Anda tidak logik, tidak masuk akal. Kalau tauhid rububiyah itu digolongkan tauhidnya kaum musyrikin, tauhid ya. Padahal kan yang dimaksud semua orang itu rububiyah. Mungkin kecuali anti Tuhan. Percaya bahwa Allah itu pencipta, itu percaya, itu tauhid namanya. Ya sangat logika sekali lah. Mereka meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Tidak ada yang menyatakan dari kaum musyrikin di Mekah itu bahwa berhala yang menciptakan mereka, tapi Allah yang menciptakan mereka. Inilah yang diyakini oleh Ibnu Taimiyah. Ya, yang diyakini oleh Ibnu Taimiyah bahwasanya tauhid rububiyah itu bisa dimiliki siapa saja, baik orang-orang muslim ataupun orang-orang non-muslim. Bisa saja bertauhid, baik sufi atau tidak sufi, baik sunni atau tidak sunni. Semua bertauhid rububiyah. Itu benar, tidak salah. Apanya yang salah? Pasti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mencipta. Ada enggak yang mengatakan dari kaum musyrikin? Ini pertanyaan kepada Ar-Razi ini. Ada enggak kaum musyrikin yang menyatakan bahwasanya Allah bukan pencipta? Tidak ada itu. Sebagaimana contoh di dalam ayat Allah, di dalam Al-Quran, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman, "Qul man khalaqas samawati wal ard." Muhammad tanya kepada kaum musyrikin itu, kalau dilihat di tafsirnya ya seperti itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi itu? Fayaquluna Allah. Pasti mereka akan menjawab Allah. Ada lagi ayat yang kemudian diakhiri dengan fayaqulanna Allah. Pasti mereka menjawab Allah. Itu musyrikin meyakini benar bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Tidak ada dari mereka yang menolak ayat-ayat tersebut. Jadi inilah yang kemudian digolongkan rubub, yaitu dari kata robba. Kemudian disinilah yang diartikan dia sebagai pencipta. Rob pencipta. Jadi Tuhan pencipta itu Allah, tapi ketika mereka disuruh beribadah kepada Allah, mereka musyrikun. Mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal uluhiyah inilah yang tidak suci mereka, karena mereka menolak harus pakai perantara, harus pakai wasilah, harus pakai cara media untuk bisa sampai kepada Allah dengan cara-cara yang dibuat oleh kaum musyrikin. Itulah yang disebut musyrikin.
Anda saja tidak mengerti. Sebenarnya Anda yang tidak mengerti, bukan orang-orang itu tadi yang Anda katakan. Saya yakin Anda tidak mengerti. Kalau Anda mengerti, tidak mungkin seperti itu. Jadi di situ jelas sekali, man khalaqas samawati wal ard. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Itu ya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Mereka akan fayakulun Allah, pasti mereka menjawab Allah. Itu pengakuan orang musyrikin sendiri. Karena memang orang musyrikin ini sangat mengetahui siapa pencipta langit dan bumi. Jadi sifat-sifat ketauhidan rububiyah ini ada pada semua agama, ada pada semua paham. Sedangkan kaum mukminin, muslim yang beriman kepada Allah, selain tauhid rububiyah juga tauhid uluhiyah. Artinya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ente benar. Di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menyekutukan Allah dengan siapapun, tidak pakai perantara, maksudnya itu beribadah kepada Allah. Kalaupun ada perantara, ya barangkali perantara yang datang dari Allah sendiri, seperti baca Al-Fatihah di dalam solat, atau aturan solat, medianya itu perantara menuju Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang diyakini oleh ahlut tauhid, bukan perantara kuburan, bukan perantara tawassul, lain-lainnya kepada benda keramat dan sebagainya. Yang jelas, jika kita melihat para sahabat Rasulullah di zaman kehidupan para sahabat, di zaman Rasulullah masih ada, mereka itu ahli tauhid yang sebenarnya, karena benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya salatlah. Salat kalau kita baca dari awal sampai salam, dari takbiratul ihram sampai salam, itu memperagakan tauhid murni. Mengapa kemudian ketika berdoa pakai wasilah? Inilah yang kelak kemudian melahirkan sebagaimana yang dikatakan kepada kaum musyrikin. Mereka itu secara rububiyah yakin kepada Allah, tapi secara uluhiyah mereka di dalam beribadah tidak yakin bahwa ibadahnya bisa diterima oleh Allah kecuali dengan wasilah. Ini saja Anda tak ngerti. Gimana mau ngerti Anda itu? Seharusnya yang bertauhid itu Anda, memaparkan yang sebenarnya. Katanya Anda bukan orang hebat-hebat tadi yang Anda sebutkan, oh ini perguruan tinggi. Anda sendiri tidak paham. Satu, yang kedua mengenai sifat 20. Ya, mengenai sifat 20. Lah, wong di dalam kitabnya bukan disebut sifat wajib bagi Allah kok. Kalau dibaca di dalam kitab itu ya, yang biasa dibaca di pesantren, itu disebut sifat wajib bagi Allah. Jadi mereka menetapkan itu sebagai sifat wajib, 20 sifat wajib bagi Allah. Isrina sifat. Jadi di sana dikatakan sebagaimana dalam bentuk syair. Abda'u bismillahirrahmani ila akhir tuh. Apa yang ya, kalau nggak salah Nasahihul Ibad dia. Lah itu dalam kitab mereka sendiri dia mewajibkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala 20. Ya Allah, ente kemudian mengatakan apa siapa namanya Ibnu Taimiyah tidak ngerti. Allah, bukannya ente yang nggak ngerti, janganlah. Ya Allah, ini bukannya menyalahkan diri sendiri, tapi Ibnu Taimiyah yang sekian ribu banyak hafal kitab itu, mengetahui berbagai kitab, justru disalahkan ente. Ente apa gitu? Di mana kehebatannya ente? Seharusnya ente menunjukkan keilmuannya, bukan membantah dengan apa namanya sikap playing victim itu, seperti itu. Janganlah. Jadi menurut saya kalau ingin memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah dengan benar, itu akan bisa mendapatkan jawaban yang benar pula gitu.
mengenai sifat 20 dan sebagainya, ya itulah. Kenapa kalau kemudian mensifatkan 99 nama-nama Allah yang sudah jelas di situ, karena setiap nama pasti ada sifat. Apalagi sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim itu kan tidak ada di dalam sifat 20 itu kan. Itu maksud saya. Jadi jelaslah kalau pada tataran Ibnu Taimiyah, tataran Ibnu Qayyim al-Jauzi, ente itu tidak ada apa-apanya. Mereka itu banyak muridnya, mereka itu banyak umatnya dahulu kala. Orang-orang sufi pada waktu itu semuanya kalah kepada beliau, tidak ada satupun yang menang. Mengapa kemudian keluar-keluar sesudah Ibnu Taimiyah meninggal ratusan tahun yang lalu, muncul seorang Anda sekarang ini mau mengkritisi, mewakili sufi-sufi seperti Anda untuk mengkritisi Ibnu Taimiyah? Ini lucu, mau mengulang sejarah itu. Padahal orang-orang hebat dahulu kala dari kalangan sufi-sufi, tidak ada seorang pun yang berhasil mengalahkan Ibnu Taimiyah. Apalagi kalau cuma modal logika seperti yang ditampilkan dan diperagakan oleh Anda. Ya jelaslah tidak gitu. Ini saja dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.